ulama adalah mereka tidak bernahi mungkar. Mereka tidak bernahi mungkar. Demi untuk keselamatan diri mereka, bukan keselamatan diri mereka, tapi untuk kenyamanan dunia mereka. Kemungkaran apa yang terjadi, mereka diamkan. Padahal mereka tahu itu kemungkaran. Ada yang melakukan kesyirikan, mereka diam, tidak mau tegur. Ya. Mereka tidak berani untuk mengatakan haram. Pernah ada, saya lihat di YouTube, seorang alim ditanya tentang misalnya K-pop atau dia tidak bisa bilang haram. Kanan kiri tidak bisa bilang apa? Haram. Taruhlah musik itu halal, tapi pelaku K-popnya apa? Cewek-cewek, laki-laki, macam-macam. Apalagi kalau musik itu apa? Haram. Tidak berani mengatakan haram. Sebagian mereka tahu bahwasanya kalau ada orang bilang Rasulullah SAW keluar dari kuburan kemudian cium lututnya, ini ngawur atau bukan? Ngawur. Bagaimana orang Rasulullah keluar dari kuburan cium lutut dia? Ini menghina Rasulullah SAW. Seakan Rasulullah lebih rendah daripada dia. Ya, kalau orang logis, otaknya logis pasti mikir. Ini orang menganggap dirinya lebih tinggi daripada siapa? Nabi. Nabi cium sama lutut dia. Gimana Nabi cium lutut dia? Subhanallah. Dia tahu ini kemungkaran, tapi ketika dia datang, dia tidak menegur, bahkan dia muji-muji orang ini. Nah ini gimana? Mendiamkan apa? Kemungkaran. Mudahanah. Makanya ketika ada orang bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, yaskulu alayya an atakallam fulan kada, fulan kada, fulan kada. Saya merasa berat bilang si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Kata Imam Ahmad, idza sakattu ana wa sakatta anta, famata ya'riful jahil as-saqima min as-sahih. Kalau saya diam kemudian, kapan orang jahil tahu kebenaran? Kapan tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif? Kapan orang tahu mana yang hak, mana yang batil kalau kita semua diam? Kalau kita semua diam. Terus kapan kebatilan akan terungkap? Makanya Imam Ahmad ketika ditanya, Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika ditanya, ya Imam Ahmad, bagaimana paling baik seorang iktikaf sendirian, ya. Saya bacakan riwayatnya. Dikatakan kepada Ahmad bin Hanbal, "Ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'taqifu ahabbu ilaika am yatakallamu fi ahli bid'ah?" Mana yang lebih kau sukai wahai Imam Ahmad? Seorang dia salat, puasa, iktikaf, lebih kau sukai atau dia menjelaskan kesesatan ahlul bid'ah? Faqala, kata Imam Ahmad, idza qama wa shalla wa i'takaf fa inama huwa li nafsihi. Kalau dia cuma salat, puasa, i'tikaf itu untuk dirinya sendiri. Wa idza takallama fi ahli bidah, tapi kalau dia menjelaskan kemungkaran, kebid'ahan, fa innama huwa lil muslimin. Hadza afdal. Maka dia ini untuk kaum muslimin, itu lebih afdal. Kalau dia ibadah untuk kepentingan dia, tapi kalau dia menjelaskan kesesatan itu kepentingan kaum muslimin agar tidak terjerumus. Agar tidak terjerumus. Makanya di antara ciri orang-orang yang ulama yang benar, sebagaimana dalam suatu hadis kata Rasulullah sallallahu yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Ya. Ilmu ini akan dibawa oleh para ulama, yaitu orang-orang yang adil, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, ya. Wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Tugas mereka adalah untuk membersihkan agama dari tahrif-tahrif orang-orang yang ekstrim, dirubah-rubah, atau pengakuan-pengakuan ahlul batil, atau takwil-takwil orang bodoh. Kata semua ulama, inilah ciri ulama yang sungguhnya. Mereka berusaha menjaga kesucian agama. Caranya bagaimana? Mereka menafikan kerusakan-kerusakan, takwil-takwil yang batil, tafsiran-tafsiran yang tidak benar. Mereka punya waktu untuk membersihkan agama dari kotoran-kotoran yang mengotori agama. Karena Nabi mengatakan yahmilu hadzal ilm, yang membawa ilmu ini adalah orang yang seperti ini. Maka seorang kalau diberi ilmu, sempatkan dirinya untuk menjelaskan kebatilan. Jangan diam-diam aja. Orang mau ini, mau diam aja. Demi apa? Demi kenyamanan dirinya. Mau minta-minta kepada mayat, biarin. Mau bikin-bikin sajen, silakan. Mau meyakini tatoyur bahwasanya ini hari sial, biarin aja. Ya, subhanallah. Mau joget-joget, oke. Mau musik-musik, top. Gimana?
Mau bilang ada ketemuan dengan Nabi Khadir, tidak ditegur ya. Mau ketemu Nabi Khadir ngapain? Bawa proposal untuk jadi wali. Tidak ada yang ini. Biarin aja. Subhanallah, saya tidak mengetahui ya para dai yang semangat untuk menjelaskan kemurnian Islam seperti dai-dai sunnah ya. Oleh karenanya mereka banyak dimusuhi oleh yang lainnya. Ya. Karena ketika menyeru kepada sunnah, kemurnian sunnah untuk memurnikan kembali ajaran Islam, maka banyak yang akan tersinggung. Karena dai-dai sunnah menawarkan air yang putih, sementara orang-orang punya air yang berwarna dan mereka tidak mau lepas dari warna tersebut. Banyak yang terganggu. Yang makan riba terganggu. Yang musik-musik apa terganggu ya. Yang minta-minta di kuburan apa? Terganggu. Yang zikir sambil joget-joget apa? Terganggu. Banyak yang terganggu. Yang pakai jimat-jimat terganggu ya. Yang cerita-cerita khurafat terganggu. Yang bilang kakek buyut saya bisa terbang apa? Terganggu. Yang bilang kakek saya meriwayatkan hadis dalam mimpi bahwasanya siapa yang minum kopi masuk surga, terganggu. Banyak yang terganggu. Nah, lihat kenyataan. Mana dai-dai yang lain yang kemudian menegur, "Wah, diam." Tidak semua, tapi kebanyakannya apa? Diam, cari aman. Lah Anda diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah untuk menjelaskan kebatilan. Kalau tidak Anda syaitan akhras, syaitan yang bisu. Sudah tahu orang salah diam, untuk apa? Untuk kenyamanan diri. Justru kalau Anda sayang kepada kaum muslimin, jelaskan itu enggak benar, ini enggak benar, itu enggak benar. Tugas sebagai seorang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun membiarkan orang bebas melakukan ini, melakukan ini. Kapan orang-orang mengetahui mana kebatilan, mana kebenaran? Oleh karenanya di sini Syekh Abdul Wahhab rahimahullahu taala ingin menjelaskan, maka seorang harus mengerti mana ilmu yang benar dan mana ilmu yang salah, mana alim yang sungguhnya, mana alim yang di atas kebatilan ya. Yang hanya menyuruh orang untuk mensucikan dia, untuk menghormati dia tanpa menjelaskan kebatilan-kebatilan yang ada ya. Maka itu adalah kesalahan. Wallahu taala alam bisawab. Ini saja yang mungkin saya sampaikan. Kurang